Shalom dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Kesempatan ini kita bertemu kembali sekali lagi di dalam kebaktian online di rumah masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Yes Lord. Pujilah Tuhan, hai jiwa-jiwa. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai bangsa-bangsa. Tinggi dan agungkan namanya. Kutuk dosa iblis dipatahkan, dia mati selamatkan kita. Megahkan Yesus dengan panji-panjimu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Engkau Raja kami, Raja. Terima kasih Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwa-jiwa. Pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Haleluya. Megahkan Yesus dengan panji-panjimu, serukan namanya dengan sorak-sorai, karena kasih setianya lebih dari segalanya. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Mari tinggikan Yesus, karena Dialah Tuhan. Engkau Raja kami, Raja. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sukacita kami, Engkaulah pengharapan kami di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We worship you Lord. Yes, we worship you.
perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, yes Lord. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Allah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku. Haleluya. Di saat badai menerpa, amin, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami Tuhan, tempat perlindunganku. Yes Lord. Di saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Amin Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan, kekuatan kami, kekuatan dan sukacita kami, sukacitaku. Terima kasih Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Engkau Yesus kami, Yesus, sejauh langit
tetap menyembah Engkau Tuhan, Allah yang setia sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama kita katakan, amin Tuhan. Engkaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Biarlah segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, semuanya kami kembalikan kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. We worship you Lord. Haleluya. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat karena pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memperhatikan pengumuman kita pada minggu ini. Yang pertama, minggu hadapan yaitu minggu pertama dalam bulan Ogos, kita akan mengadakan pungutan minggu kebajikan. Jadi kita mendorong setiap jemaat supaya kita dapat memberi untuk minggu kebajikan ini. Bahkan jika kita semua sedar, Diocese juga pernah memberikan kita dana untuk kita salurkan melalui dana minggu kebajikan ini. Jadi marilah kita menyokong dana ini, karena kita juga sudah diberkati lewat daripada dana minggu kebajikan ini. Yang kedua, kita terus mau mendorong kepada setiap jemaat yang belum ditetapkan. Kita sudah memulai kelas penetapan pada minggu lalu, dan kita mau mendorong untuk setiap jemaat yang belum ditetapkan untuk boleh mendaftarkan diri ataupun juga mengikuti kelas penetapan. Anda boleh berhubung dengan pejabat gereja untuk kita aturkan bagaimana Anda dapat ikuti kelas penetapan. Sehubungan dengan itu juga kita juga terus mengadakan kelas pemuridan pada setiap hari Kamis. Dan kita juga mau terus mendorong untuk setiap jemaat, walaupun kamu baru mau masuk, selama ini tidak pernah ikut, kita juga masih mengalu-alukan. Bukannya awal atau lambat, tetapi yang penting hati kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena di dalamnya saya lihat anggota-anggota kita, mereka bersemangat untuk bersama-sama untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saya lihat bukan saja saya belajar, mereka juga berkongsi. Dan banyak hal yang saya pelajari daripada perkongsian daripada setiap anggota yang mengikuti kelas pemuridan. Kita juga terus mendorong untuk setiap jemaat untuk terus menyokong kempen batu bata kita untuk pembangunan gereja baru.
Saya percaya untuk setiap yang respon, saya berdoa supaya Tuhan terus memberkati. Bahkan untuk kita semua, mari kita respon dan memberi dan juga menyokong kampanye Batu Bata ini, supaya kita melihat matlamat apa tujuan asalnya, akan kita lihat keberhasilan di dalam program yang kita adakan ini. Yang terakhir, saya mau terus mendorong supaya kita semua boleh terus memberi kesyukuran kita melalui persembahan dan persepuluhan kita. Sungguh pun dalam musim pandemik ini, orang mulai bimbang dan risau dengan masa depan, harus mengumpul uang untuk persiapan masa depan. Itu baik, tetapi paling penting juga kita harus kembalikan syukur kita kepada Tuhan dengan memberi persembahan kita, persepuluhan kita, sebagai tanda kita bersyukur. Walaupun di dalam kesukaran, kesusahan waktu ini, kita masih mampu untuk bersyukur dengan apa yang kita ada. Sehingga itu menandakan bahwa kita tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kita untuk melalui masa ataupun saat-saat yang sukar pada masa ini. Dan doa saya untuk kita semua, supaya kita terus dalam lindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan, supaya kita semua dalam keadaan yang sehat. Dan doa saya untuk setiap jemaat, supaya kita terus mendekatkan hati kita kepada Tuhan, agar kita selalu merasakan damai Tuhan, merasakan ketenangan. Sungguh pun di luar sana mungkin banyak perkara, banyak berita-berita atau banyak cakap-cakap yang membuat kita, hati kita jadi gentar dan membuat kita, iman kita jadi lemah. Tetapi marilah kita mendekatkan hati kita kepada Tuhan. Ketika hati kita dekat kepada Tuhan, maka kita dikuatkan, maka kita akan terus melihat pengharapan di dalam Yesus. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Yakobus pasal 1 ayat 2 sehingga ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Inilah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini atas kebaikan dan anugerah Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh hadir dan juga boleh beribadah bersama-sama keluarga kami. Bahkan mungkin ada yang beribadah secara individu. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami pengertian, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan bersama-sama, firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, sehingga kami bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Minggu lalu kita sudah mendengar khotbah tentang pilihan. Bagaimana kita sebagai orang percaya, kita harus tetap memilih untuk percaya dan berjalan bersama dengan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini dengan kesinambungan khotbah minggu lalu, hari ini saya mau bawakan tema yang kita ambil daripada Yakobus 1 dari ayat 2 hingga 4. Saya angkatkan tema yaitu pelangi di sebalik awan gelap. Artinya apa? Artinya, di sebalik awan gelap, di sebalik kita mengalami kesukaran hidup, pergumulan, tekanan hidup, akan ada pelangi ataupun pengharapan. Di Alkitab, pelangi digambarkan sebagai janji Tuhan, yaitu tanda penyertaan Tuhan kepada kita. Jadi, hari ini kita mau melihat secara khusus bagaimana kita sebagai orang percaya untuk terus dalam pengharapan, dalam melihat janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita.
Mari kita lihat di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 katanya, sebenarnya semua orang yang ingin menjalani kehidupan yang saleh dalam Kristus Yesus akan dianiaya. Artinya apa? Paulus juga seorang rasul Kristus yang hebat, yang bagi saya seorang yang dahsyat, tetapi dia juga mengalami penganiayaan dan cabaran imannya. Di dalam imannya dia dipenjara. Dia pernah semasa dia mau dibicarakan, kapal yang dia naik itu karam dan dia terapung-apung, terapai-apai di lautan. Bukan itu saja, dikatakan Paulus mempunyai penyakit yang tidak boleh sembuh. Dia berseru-seru tetapi penyakitnya tidak juga sembuh-sembuh. Apakah Paulus menyerah di dalam imannya? Di dalam 2 Timotius 4:7 kita lihat apa yang Paulus lakukan. Katanya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dia memelihara imannya. Sekali-sekali kesukaran, kesempitan, pergumulannya, kesakitannya, kelemahannya, itu tidak menghalang dia. Itu tidak melunturkan imannya di dalam Kristus. Bahkan dia kata, dia mengakhiri pertandingan. Dia mengakhiri hidupnya dengan tetap percaya, tetap setia, dan tetap mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan mau Paulus lakukan. Oleh itu, bagaimana kita tetap boleh bertahan dan akan mengalami pelangi ataupun janji penyertaan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengerti kehidupan kekristenan dalam pencobaan. Artinya kita harus ada pemahaman yang jelas. Itu di dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Kita mengerti sesungguhnya pencobaan itu akan selalu ada. Ya, bagaimana saya katakan akan selalu ada? Karena dalam Yakobus 1 ayat 2 katanya di sini, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan kata berbagai-bagai cobaan. Dia menggunakan kata ganda, yaitu berbagai-bagai artinya lebih daripada satu. Mungkin berkali-kali. Sabtulah kadang-kadang di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, kita menghadapi pergumulan, belum siap, belum habis satu lagi. Dan sepertinya kita katakan, tidak putus-putus masalah saya. Tidak habis-habis masalah yang saya alami. Berapa lama yang lalu saya mengajar kelas bimbingan. Dan ada seorang ibu berkongsi. Dia kata, saya datang ke gereja, harapan saya supaya keluarga saya dipulihkan. Suami saya mulai memperhatikan keluarga kami. Itulah doa saya. Tetapi apa yang berlaku? Semakin saya datang ke gereja, semakin suami saya sepertinya semakin membenci saya. Bahkan dia semakin mulai memarahi saya, bahkan hampir mau memukul saya. Sehingga dia rasa lemah, dia rasa kecewa. Dan akhirnya dia tidak lagi datang ke kelas bimbingan dan tidak lagi mengkomitmen kepada Tuhan karena dia tidak sanggup melaluinya. Tapi sebagai orang percaya, mari kita letakkan dalam hati kita, jika kesukaran hidup yang kita lalui itu datangnya ataupun diizinkan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan yang sama akan memperhatikan. Apa yang paling penting adalah kita harus melihat bahwa Tuhan akan menyertai kita. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita supaya kita boleh terus tinggal di dalam pengharapan, terus boleh melihat kepada kasih dan tangan Tuhan yang akan menyertai kita. Kita harus mengerti pencobaan ataupun kesukaran yang kita alami itu akan menghasilkan ketekunan. Di dalam Yakobus 1 ayat 3 katanya, sebab kamu tahu
bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan di sini artinya seorang yang melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan berterusan. Kalau kita kaji kata ketekunan di dalam konteks biblikal ataupun alkitabiah, dia bersifat futuristik ataupun berterusan. Ya, ini bukan ketekunan ini bukanlah sifat yang sementara, tetapi akan berterusan. Artinya apa? Ketika dia mengalami kesukaran hidup, mengalami kesusahan hidup, itu tidak melemahkan dia untuk terus berdoa. Ada orang ketika dia mengalami pergumulan hidup, kesukaran hidup, kesempitan hidup, atau mengalami yang namanya penyakit, dia jadi lemah. Jadi dia mempersalahkan Tuhan, dia mulai stop untuk berdoa, stop untuk membaca Alkitab, stop untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi apa yang Yakobus nyatakan di sini, kalau kita melepasi satu ujian iman itu, maka di dalamnya itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu di sebalik ketekunan, dan di dalam terjemahan awal kalau kita lihat, kata ketekunan itu juga bermaksud seorang yang sabar dan mengerjakan dengan berterusan. Kalau dia ada masalah di dalam pergumulannya, di dalam sakitnya, dia tidak berhenti, dia sabar menantikan pertolongan Tuhan. Hari ini kita lihat di dalam negara kita, case semakin meningkat. Tetapi persoalannya, kita semua sudah berdoa. Adakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Adakah kita harus berhenti berdoa? Tetapi apa yang kita pelajari daripada Yakobus ini tentang ketekunan, kita berdoa dan terus berdoa, bertekun, sehinggalah kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan turun untuk menolong kita, membantu kita, ataupun merangkul kita daripada pergumulan kita. Jadi jangan kecewa di dalam zaman saat ini, masa-masa pandemik ini, musim pandemik, kita berdoa. Dan mungkin ada di antara kita yang hilang pekerjaan, hilang mata pencarian untuk keluarga. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita terus melihat pengharapan di dalam Tuhan. Memang masalah tetap masalah, tetapi persoalannya, adakah kalau kita terus memberontak kepada Tuhan, apakah masalah kita akan selesai? Apakah kita akan melihat kalau kita terus meninggalkan Tuhan, masalah kita semakin jadi lebih baik? Tapi apa yang saya percaya, ketika kita memberontak dan mau meninggalkan Tuhan, masalah kita tidak akan lebih baik. Malah mungkin masalah kita akan lebih parah daripada sebelumnya. Jadi kita harus mengerti bahwa di dalam kita mengalami yang namanya pergumulan, kesusahan hidup, kalau kita dapat lalui itu meletakkan kita menjadi orang yang sabar dan bertekun. Kadang-kadang di dalam keluarga kita, dalam kita bersama-sama anak untuk mengadakan PDPR di rumah, kadang-kadang kita pun tidak sabar. Kadang-kadang kita cepat memarah. Akhirnya kita tidak menolong anak-anak kita. Emosi kita lebih dahulu berbanding hati kita yang mau mengajar anak-anak. Kadang-kadang kita tidak sabar. Tetapi ketika kita mulai sabar dan coba memahami dan menolong anak-anak itu, maka kita akan melihat anak itu akan berhasil. Anak itu akan mendapat berkatnya, yaitu dia dapat menguasai dan memahami pelajarannya. Sama halnya juga dalam kehidupan Kristen kita. Ketika kita dapat lalui bersama Tuhan dan sabar menantikan pertolongan Tuhan dan tetap bertekun, maka kita akan dapat melihat dan merasakan berkat penyertaan Tuhan itu. Mungkin selama ini kita kagum dengan mujizat yang orang sudah lalui. Kita melihat kesaksian sana sini, kesembuhan. Itu baik, kita mengkagumi pekerjaan Tuhan. Tapi persoalannya, apakah kita pernah
secara pribadi, betul-betul mengalami Yesus, mengalami kuasa mujizat Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita hanya setakat kagum dengan pengalaman orang lain, tapi itu tidak cukup. Sebab itulah Tuhan mengizinkan kita melalui kesukaran itu, agar kita dapat benar-benar merasakan dan melihat dan sendiri mengalami kuasa pertolongan Tuhan itu. Sehingga itu menghasilkan ketekunan yang dimana kita terus berharap, terus bersandar. Semakin ditekan, semakin kita giat, semakin kita mengalami kesusahan, semakin kita berseru kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti ketekunan akan menghasilkan kematangan. Setelah kita ada ketekunan, di dalam ketekunan itu akan sendiri menghasilkan kematangan. Apa itu kematangan? Kematangan adalah orang yang boleh bersikap positif, bersifat melihat lebih jauh lagi. Sungguh pun dia mengalami kesusahan, sungguh pun dia terjepit, sungguh pun dia sekarang dalam keadaan yang stres, ketakutan, tapi dia boleh melihat lebih jauh lagi. Dalam Yakobus 1 ayat 4 katanya, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh di dalam dan tidak kekurangan suatu apapun. Dikatakan ketekunan itu akan memperoleh atau menghasilkan buah yang matang. Rupa-rupanya ketika kita bersabar dalam ketekunan, itu akan membuatkan kita lebih matang untuk melihat tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita tidak cepat mengalah, kita tidak cepat menyerah, tetapi kita akan terus menantikan Tuhan. Baru-baru saya WhatsApp istri saya waktu dia sedang bekerja, saya beritahu karena abang saya sudah dapat vaksin. Jadi saya beritahu, bilalah saya punya vaksin nih mau sampai, masih di udara kali, ya. Karena sedikit kegusaran, sedikit ketakutan. Ini yang kita alami hari-hari ini. Bila orang lain sudah mulai, semua sudah divaksin, kita mulai takut. Kenapa saya takut? Karena saya sudah mengalami di mana apa yang berlaku dalam keluarga kami semua dijangkiti COVID-19. Karena mama mertua saya beritahu bahwa petugas kesehatan di Tuaran, keluarga mereka semua sudah divaksin. Dan bagi saya kenapa saya tidak? Dan saya ini adalah orang yang berisiko karena sejarah ataupun pengalaman lalu di mana istri saya dijangkiti melalui pesakit dan istri saya menjangkiti saya. Bahkan saya menjangkiti staf kita yang kesian di office itu, yang tidak seperti saya rasa bersalah kepada mereka. Jadi itu sebabnya saya sedikit rasa gusar, rasa kecewa, ya, tertekan kita. Tapi istri saya beritahu saya segala sesuatu, dia WhatsApp pada saya, segala sesuatu indah pada waktunya. Kadang-kadang dalam situasi begini, dalam situasi yang mendesak begini, membuatkan kita hilang pertimbangan. Ketakutan itu lebih besar daripada iman kita di dalam Tuhan. Tapi istri saya mengingatkan saya, segala sesuatu indah pada waktunya. Karena pada waktu Tuhan memberikan itu, kita sudah bersedia. Dan sepanjang kita belum menerima itu, kalau kita terus berdoa dan bersandar dan berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita. Saya sangat terdorong dengan Paulus. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 dia kata, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Pencobaan yang kita alami itu supaya mengajar kita untuk meninggikan diri. Paulus kata, penyakit yang dia tanggung itu, yang dia lalui, yang tidak boleh sembuh-sembuh itu,
Tuhan izinkan supaya dia jangan menjadi sombong, supaya dia tetap berharap. Dikatakan supaya aku jangan meninggikan diri. Kadang-kadang ketika orang yang diberkati, orang yang hidup dalam zona yang selesa, akhirnya dia akan meninggalkan Tuhan. Kenapa dia boleh meninggalkan Tuhan? Karena baginya apa yang dia ada, kesenangan dia ada, kekayaan yang dia ada, mungkin itu dari dirinya sendiri. Mungkin dia boleh berpikir bahwa tanpa Tuhan pun, saya tidak pergi gereja pun, saya boleh jadi kaya. Saya tidak cari Tuhan pun, saya boleh hidup senang. Dan hari ini tidak kurang juga orang seperti ini. Ketika dia mulai berhasil, dia mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi belajar dari Paulus, Paulus kata, supaya aku tidak meninggikan diri. Ketika dia menghadapi penyakit yang dikatakan tidak sembuh-sembuh, di dalam ayat 2 Korintus ayat 12:8 katanya, 3 kali aku berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur ataupun penyakit itu hilang dari saya, daripada Paulus. Tapi penyakit itu tidak hilang-hilang. Paulus bagi saya seorang rasul yang saya kagumi di dalam pelayanannya, di dalam dia melayani yang begitu dahsyat sekali bagi saya. Ya, dia berseru, dikatakan dia berseru, artinya dia meminta yang sangat-sangat kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak melakukan apa yang didoakannya. Tapi apa kata Tuhan di dalam ayat 9? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Apa itu kasih karunia? Yaitu keselamatan. Kasih karunia dari Tuhan yang memberikan, menyelamatkan Paulus ini. Paulus ini dulunya seorang yang jahat, tetapi Yesus sendiri berjumpa dengan dia, dan anugerah keselamatan itu ada pada dia, dan dia dipakai dengan luar biasa. Dan terusnya dengan sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Artinya apa? Di dalam Paulus sakit yang tidak dapat kesembuhan itu, kuasa Tuhan terus nyata di dalam hidupnya. Dia berpegang, kalau bukan Tuhan mungkin sudah lama dia sudah tidak dapat melayani. Tetapi kuasa Tuhan sempurna, sungguh pun tidak sembuh sepenuhnya. Tetapi Paulus, kuasa itu sempurna yang memberikan Paulus kekuatan untuk terus melayani. Sehingga dikatakan dia mengakhiri kegarisan akhir. Jadi hari ini kita juga melihat untuk kehidupan kita. Mungkin saya perasan dan kita juga sadar untuk kesukaran yang kita alami dalam musim-musim pandemik. Mungkin kesukaran yang kita alami untuk anak-anak kita, sampai bila mereka hidup seperti ini, yang belajar sepertinya tidak belajar, yang sekolah macam sepertinya tidak sekolah. Kita rasa kasihan, kita rasa sepertinya kadang-kadang seperti putus asa, bilakah semua ini akan berakhir. Tapi mari kita melihat pada pengharapan dalam Tuhan. Di akhirnya, pada kesimpulan saya, kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 katanya, Paulus berkata, karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita lemah, kita kuat. Bagaimana kita boleh kuat? Karena kekuatan itu bukan daripada kita. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita melalui semuanya ini, kita akan lihat bagaimana sesungguhnya Tuhan bekerja di tengah-tengah. Dan ini akan mematangkan kita. Ini akan melihat sesuatu yang positif. Sungguh pun di luar sana, orang mulai takut, orang mulai bimbang, dan berbagai-bagai berita yang kita dengari, sehingga itu menggusarkan hidup kita. Tapi apa yang berlaku pada hari ini untuk kita semua, mari kita terus melihat kepada Tuhan.
Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan akan membimbing kita. Saya sangat tertarik dengan cerita pemburu Eskimo, di mana bagaimana mereka menangkap serigala itu. Mereka akan ambil sebuah pisau dan mereka cucukkan ke tanah dan mereka oleskan darah, sehingga serigala nanti akan datang dan menjilat-jilat darah yang ada pada pisau tersebut. Apa yang terjadi? Sementara dia menjilat-jilat darah yang ada pada pisau itu, sementara juga pisau yang tajam itu menghiris lidah serigala itu. Akhirnya di dalam dia menikmati darah itu, apa yang terjadi? Dia juga terhiris dan kehilangan banyak darah. Akhirnya serigala itu mati. Dia mati di dalam menikmati darah yang dioleskan pada pisau. Sama halnya dengan kita. Dalam kekristenan, Tuhan mengizinkan kita melalui kesukaran. Bagi orang yang hidupnya, yang mau hidup senang, mau hidup yang tidak mau susah, yang tidak mau ada cabaran, yang mau hidupnya selalu saja menikmati hal-hal yang baik yang ada di dunia ini, sehingga dia akan menjadi seperti serigala. Akhirnya dia mati. Sungguh pun kita tidak akan mati secara fisikal, tetapi iman kita akan mati. Karena seperti yang saya katakan, orang yang selalu hidup dalam zona selesa, dia akan melihat bahwa apa yang dia ada, apa yang dia miliki, hidup yang dijalani yang begitu mewah, yang begitu sempurna, yang baik itu akan membuatkan dia rasa sombong dan melihat bahwa apa yang dia ada itu adalah daripada usahanya, sehingga imannya akan mati dan dia akan meninggalkan Tuhan. Mungkin pikirannya, kalaupun Tuhan tidak ada, aku masih boleh hidup. Tetapi bagi kita orang percaya, ketika kita melalui kesukaran hidup, Tuhan izinkan semua itu supaya kita terus melihat kepada Tuhan, dan kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika kita melalui satu badai, kita akan semakin bertekun, semakin melihat kepada Tuhan, semakin giat di dalam doa, dan itu menghasilkan kematangan. Kematangan ini penting supaya kita terus melihat di sebalik hal-hal yang buruk bagi manusia, bagi pandangan manusia. Tetapi bagi kita orang yang percaya, di sebalik hal-hal yang buruk yang dilihat oleh manusia itu, kita dapat melihat tangan Tuhan bekerja, tangan Tuhan akan memimpin kita. Jangan putus asa, jangan terus menyalahkan Tuhan, tetapi kita melihat pengharapan yang Tuhan berikan di sebalik awan gelap yang sekarang kita alami. Pasti akan timbul pelangi yang indah untuk kita lihat, karena pelangi itu menggambarkan janji penyertaan Tuhan seperti yang Tuhan lakukan kepada Abraham. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, firman-Mu menjadi penghiburan kami di saat kami mengalami masa-masa yang sukar ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin, dan Engkau akan memberikan kekuatan, memberikan kami pengharapan di dalam Engkau, sehingga kami dapat menikmati yang dinamakan berkat Tuhan, walaupun di sebalik kesukaran, kesempitan hidup, masalah, sakit penyakit yang kami alami, kami terus mau melihat kepada Tuhan, dan akhirnya kami dapat melihat bagaimana tangan Tuhan turun dan mengerjakan buat kami dan merangkul kami, sehingga kami dapat benar-benar rasakan kuasa kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, mari kita semua berdiri untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kita tadangkan tangan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku dikasih dalam Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan di dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, segala pujian bagimu Tuhan, kami lebih dari pemenang Tuhan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Ibadah selesai dan Tuhan memberkati. Yang tak lengkap oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di